di manajemen reproduksi ini bagaimana untuk sapi tiap tahun melahirkan atau untuk kambing domba tiap 2 tahun melahirkan 3 kali, minimal di rata-rata 8 bulan melahirkan sekali. Tapi intinya kalau di kambing bagaimana selain untuk 8 bulan melahirkan juga kalau perlu setiap melahirkan minimal 2 atau lebih kan gitu ya di situ. Oke, next. Ibu. Jadi di manajemen untuk reproduksi sapi, karena Bapak Ibu di sini tidak hanya pelihara sapi ya, ada kambing, ada domba, jadi saya men-share tiga-tiganya baik kambing maupun domba. Jadi untuk mengatur sapi, ternak sapi, ternak lembu, bagaimana tiap tahun ini bisa melahirkan sekali. Kalau bisa sekali melahirkan juga 2, bisa 3, dan ada beberapa pengalaman teman-teman ada yang menghasilkan 3 akhir-akhir ini gara-gara dengan gangren siwap, ada beberapa yang dengan hormonal, kadang ada beberapa teman-teman yang melakukan genetiknya ya. Next Ibu. Dan untuk kambing seperti ini, jadi harapannya juga tiap 8 bulan melahirkan ya. Terus dalam 2 tahun target melahirkan harus 3 kali ya. Kalau perlu anaknya juga harus lebih dari 1, kalau perlu 2, 3, kalau perlu 4. Makanya di dalam seleksi bibit itu juga perlu ya. Saya kira ada beberapa teman-teman tim pendamping yang sudah menyampaikan bagaimana sebelum melangkah ke manajemen reproduksi menyiapkan dari bibit yang bagus. Nah, tentunya di situ. Jadi mengatur bagaimana kambing domba tiap 8 bulan melahirkan. Tentunya di situ, ya. Next, Ibu. Jadi yang perlu dipersiapkan di dalam Bapak Ibu untuk memanage di dalam kelahiran, bagaimana Bapak Ibu memilih indukan ini betinanya yang bagus, baik sapi, kambing maupun domba. Apakah dia organ reproduksinya bagus, apakah ovariumnya bagus, apakah siklus minta kawinnya juga bagus. Ada 21 hari minta kawin, 21 hari minta kawin. Dan untuk yang paling penting untuk kambing domba tentunya apakah ada sejarah dia lahirnya lebih dari 2. Dan tentunya di situ jangan sampai hanya anak satu kan. Memang target untuk melahirkan di dalam 2 tahun 3 kali, tapi anaknya hanya satu juga saya kira juga masih kalah nanti yang anaknya 2 atau 3, tentunya di situ ya. Jadi selain indukan ya, bagaimana pemilihan bibit unggulnya, terus kemudian bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan pejantannya atau spermanya, dan saya kira yang paling penting untuk kambing domba bagaimana memilih pejantan yang unggul dan diusahakan tiap tahun diganti untuk pejantannya, jangan sampai nanti inbreeding ya, kawin keluarga, bapaknya ngawinin anaknya, bapaknya ngawinin cucunya, jadi tiap lahir akhirnya nanti akan jadi masalah. Kawin keluarga nanti genetiknya semakin menurun, dan yang paling penting ada beberapa kasus yang menyebabkan dia delay pubertas. Jadi pada sapi itu seharusnya 1,5 tahun, dia 4 tahun, 3 tahun, kadang belum menunjukkan minta kawinnya di situ. Jadi yang jadi masalah di situ. Jadi nanti untuk bapak-bapak yang perlu diingat bahwasanya selain indukan, pejantan dan sperma ini saya kira juga untuk ini para petugasnya, karena bagaimanapun sekarang teori yang kalau dulu yang menyebabkan keguguran itu dulu betina, tapi sekarang hampir 30% disebabkan oleh sperma yang rusak. Artinya di situ yang harus nanti Bapak Ibu ditekankan itu kok ada keguguran dan sebagainya. Kadang kalau dulu menyalahkan betinanya, induknya, kita sekarang bisa melihat dari sisi pejantannya, terus juga dari faktor peternak. Makanya pada hari ini terima kasih kepada Basnas sudah memfasilitasi untuk sharing ilmu, berbagi ilmu. Jadi harus memahami bagaimana kita beternak untung. Jangan sampai nanti dikasih Basnas sapi 100 ekor, 200 ekor yang sekarang program nasional 1000 desa 1000 sapi,
dipelihara sampai 2 tahun tidak lahir-lahir misalnya. Masalahnya di mana dan sebagainya tidak dikoordinasikan. Begitu juga untuk ini kambing dombanya, misal masalah sudah dipelihara, saya lihat kemarin di data hampir 2.000-3.000 yang sudah dibagikan, harapannya juga 21 hari minta kawin, 3 bulan dicek, 5 bulan melahirkan, dan 8 bulan minta kawin lagi. Seharusnya yang seperti ini peternak harus memahami sepenuhnya ya. Jadi terus selain peternak nanti pakan juga dibahas oleh Prof. Luki, saya kira nanti lebih jauh oleh Prof. Luki memberikan informasi kepada Bapak Ibu peternak biar menjadikan kambing, sapi, domba tentunya tetap bisa bereproduksi dengan bagus. Dan begitu juga lingkungan, kadang lingkungan head stress kadang yang berpengaruh ya, jadi panas yang tinggi, makanya ada beberapa yang di IB, setelah di IB tolong diusahakan dikandangkan, atau yang darah-darah mau dikawinkan tolong dikandangkan, jangan sampai dilepas dan dikasih pakan yang tinggi 2 kali lipat, biasanya seperti itu ya. Next Ibu. Nah, jadi yang sekarang ini yang jadi permasalahan baik sapi, kambing, domba, dan juga terutama untuk sapi ya. Jadi performa reproduksinya semakin turun ya. Akhirnya dia kawinnya lebih dari 2 kali, kadang-kadang sampai 10, 11, 24. Nah itu yang menjadi kendala. Kalau sampai sudah 2 kali, 2 siklus 21 hari, 21 hari minta kawin, harus di cross check kepada mantri hewannya atau dokter hewannya atau teman-teman pendamping di lapangan Bapak Ibu ya. Jangan sampai lebih dari 21 hari itu seharusnya sudah tanda-tanda. Bapak Ibu harus cepat-cepat melaporkan ya. Jangan sampai 21 lewat, karena hitungannya apa? Kalau untuk sapi per hari 20.000, kambing domba 10.000, kali 20 hari aja sudah Bapak Ibu udah kerugian hampir sekian ratus kan gitu ya. Apalagi nanti setahun, itu nanti yang menjadi kendala. Akhirnya performa reproduksi, nah calving intervalnya juga semakin panjang. Seharusnya standarnya lahir 12 bulan, ini sampai 20 bulan untuk sapi. Kambing domba seharusnya 2 tahun lahir 3 kali, ini 4 tahun baru 2 kali melahirkan misalnya. Nah, hal-hal seperti itu titik-titik mana? Nanti slide-slide berikutnya yang Bapak Ibu harus dicatat, harus dimengerti dan dipahami tentunya. Jangan sampai nanti malah melihara kambing domba dari Basnas, malah Bapak Ibu tersiksa, artinya tersiksa 2 tahun nggak lahir-lahir ya. Artinya seperti itu. Jadi nanti tolong dikoordinasikan dengan sepenuhnya dengan teman-teman paramediknya, teman-teman Bapak Ibu pendampingnya tentunya di situ. Dan yang performa reproduksi, kalau manajemen reproduksi tidak diterapkan, akhirnya day open yang panjang, artinya jarak melahirkan setelah kawin juga panjang. Itu harus dicek. Untuk sapi seharusnya 3 bulan itu harus minta kawin. Kalau enggak, laporkan ya. Akhirnya juga begitu. Akhirnya nanti berdampak pada tingkat kelahiran, tingkat kebuntingannya juga rendah konsepsinya. Dan untuk kambing domba, anak hanya 1 itu tolong di cross check juga ya. Kalau hanya 1 terus 3 kali beranak dalam 2 tahun hanya 3 ekor. Tapi kalau Bapak Ibu ada latar belakang, anaknya lebih dari 2, minimal 2 kali lipat hasilnya. Nah, kadang yang hal-hal seperti ini harus dipahami dan diinfokan kepada tim-tim pendamping ya, baik paramediknya ataupun dokter hewannya. Dan isu-isu terakhir yang sekarang ini di sapi, banyak kasus-kasus dilevolasi. Jadi kalau teorinya dulu minta kawin pagi, biasanya siang atau sore dikawinkan, sekarang sampai 4 hari, 5 hari minta kawin terus. Ini yang sering terjadi ya. Terus pada kambing biasanya terjadi prolap, biasanya kelahiran kebuntingan pada umur 4 bulan, prolapsus ya, kadang yang menghambat, akhirnya pas kelahirannya menjadi trouble, akhirnya nanti day open-nya juga panjang di situ ya. Dan ada beberapa kasus hipofungsi, tidak mau minta kawin di dalam 21 hari, biasanya kasus-kasus pakan. Nanti saya kira Prof. Luki yang membahas lebih detail tentang pakan ya, nanti bisa ditanyakan di sana ya. Dan ada beberapa kasus sistik folikel dan sebagainya di situ. Next, Ibu. Nah, jadi harapannya untuk sapi ya,
1 tahun 1 ekor ya. Kemarin saya mendampingi di 1000 desa 1000 sapi di Lampung, walaupun nggak sempat hadir karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi hanya share untuk PPT ya. Ini harapannya seperti itu. Jadi dalam ini 1 tahun 1000 ekor minimal lahir, kalau bisa ya 1000, kalau nggak bisa ya standar di 600 kan seperti itu. Kalau sampai di bawah 600 yang kasihan petani peternaknya di situ. Ya, next, Ibu. Pengertian dasar Bapak Ibu yang harus dimengerti. Jadi kemarin beberapa saya ngisi di Dairy Pro, saya kira Bapak Ibu ada beberapa yang ikut di sini. Jadi untuk target 1,5 tahun itu harus target dia minta kawin. Makanya ada beberapa yang perlu didasari, bahwasanya untuk sapi-sapi yang darah, kambing domba yang darah harus dipersiapkan sebaik mungkin, baik genetiknya maupun pakannya di situ. Kalau di 1,5 tahun untuk sapi, terus untuk yang kambing di standar 12 bulan, untuk kambing etawa ada yang mengatakan 1,5 tahun juga ya. Sebenarnya kambing domba di 6, 7, 8 bulan sebenarnya sudah minta kawin. Yang penting nanti dari besar tubuhnya, pelvisnya sudah mencukupi, saya kira juga bisa dilakukan juga. Saya pernah USG pada sapi umur 1 tahun, nyatanya waktu kita USG sudah umur kebuntingan di 45 hari. Kenyataannya apa? Berarti di 10 bulan dia sudah minta kawin, dan target di 9 bulan harus lahir, dan 3 bulan masa Denven untuk melahirkan lagi itu harus dipersiapkan secara detail oleh Bapak Ibu di lapangan tentunya di situ. Next, Ibu. Jadi harus dipahami Bapak Ibu, jadi yang hal-hal seperti ini, jadi ya calving interval dalam 1 tahun, di mana waktu lahir harus di sapi di 40 hari ya, terus masa involusi juga di 40 hari harapannya ya, dan 60 hari itu biasanya minta kawin pertama, kalau bisa dikawinkan, kalau enggak di 90 hari. Itu yang targetnya ya untuk di IB-kan. Nah, setelah itu nanti di 45 hari di USG, kalau sekarang di 3 bulan yang tidak punya USG ya, dan nanti 5 bulan 7 bulan harus dicek lagi. Jangan sampai yang nanti sudah bunting 3 bulan 5 bulan waktu dicek lagi nyatanya kosong. Jangan sampai nanti Bapak Ibu nunggu di 9 bulan. Waktu nunggu di 9 bulan min 3 plus 5-nya seharusnya lahir, kenyataan kosong. Itu kan kasihan Bapak Ibu ya. Begitu juga nanti yang di kambing juga seperti itu, harus dicek ya di umur 45 dengan USG, terus setelah itu 3 bulan harus dicek detail. Kalau enggak ya nanti lewat, kasihan. Pas mau lahir nunggu 9 bulan, nunggu 5 bulan, kenyataan tidak lahir-lahir. Nah itu yang menyebabkan kadang Bapak Ibu terus malas, bukannya diperkaya oleh kambing, sapi, domba, malah istilahnya Bapak Ibu malah di dalam kerugian tentunya di situ. Makanya step-step ini harus dimengerti secara detail. Next, Ibu. Nah, ini untuk kambingnya. Jadi siklus reproduksinya jadi di 8 bulan ya. Bapak Ibu harus lahir kambing dombanya, terus laktasi juga, terus nanti beranak lagi di 16 bulan, terus akhirnya di 24 bulan lagi. Ini faktor sapinya, dan nanti mau untuk ini apa kawinnya di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu harus detail di dalam memanajemen reproduksinya. Jangan sampai nanti kelewat. Di 8 bulan kok belum lahir, harus dicek ya. Setelah itu 2 bulan, 3 bulan berikutnya kok belum minta kawin, ya harus dicek lagi ya. Siklusnya seperti itu. Jadi harus memahami secara detail ya. Jadi kalau 21 hari tidak minta kawin, apakah memang dia sakit reproduksinya permanen atau hanya karena hormonal misalnya, atau hanya karena pakan, itu yang harus dicek lebih detail. Next, Ibu. Jadi
Ini beberapa performa reproduksi, seharusnya tadi masih ada satu file yang saya lupa untuk ininya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu, jadi ini standarnya pubertas untuk sapi di 18-20 bulan, saya kira juga mengerti ya, terus tanda-tanda estrusnya, lama estrus, saya kira yang dia bengkak vulvanya, keluar lendirnya, saya di Palembang 2003 sudah bawa kontainer, bawa gun IB, saya kira peternaknya paham kalau tanda-tanda kawin itu 21 hari siklusnya, terus 24 jam lama estrusnya, dia biasanya keluar lendir, bengkak ya, waktu kita palpasi uterusnya tegang, ada follicle digrap dan sebagainya. Tapi saya tanya ke Bapak Ibu, kok ini sapinya tidak menunjukkan tanda-tanda kawin kan gitu kan. Saya tanya ke peternaknya, Ibu tahu nggak tanda-tanda sapi kawin? Bukannya seperti yang lain Pak, tiap malam jadi. Artinya apa? Bapak Ibu peternak tidak memahami bahwasanya sapi itu ada tanda-tanda kawinnya di situ ya. Jadi untuk tahap pertama saya kira Bapak Ibu yang menerima kambing maupun domba maupun sapi juga harus memahami tanda-tanda sapi, kambing, domba minta kawin ya. Yang penting intinya di situ. Setelah itu nanti dilaporkan ke petugas atau dikasih pejantannya ya. Pejantan yang unggul tentunya ya. Jantan yang seimbang besarnya, jangan sampai induknya besar, jantannya kecil juga nggak bisa, kan artinya di situ. Jadi harus imbang, harus dipahami secara ini. Dan untuk kambing ini 5-7 bulan hampir sama kurang lebih dengan domba, lama estrusnya juga 18 hari, 20 hari, kadang ada domba yang lebih duluan ya. Terus untuk lama estrus juga hampir sama, masa kebuntingan di 5 bulan juga hampir sama, di sapi 9 bulan. Ya, next Ibu. Jadi yang paling penting adalah Bapak Ibu bisa mengevaluasi reproduksi untuk sapi contohnya, nanti untuk kambing domba slide berikutnya. Jadi untuk evaluasinya gimana? Bapak Ibu, misalnya ini sapi hari ini datang ya, misalnya ada 100 ekor, atau yang sekarang program 1000 desa 1000 sapi ada 1000 ekor. Di dalam 21 hari standar berarti ada 50 ekor yang minta kawin ya. Kalau tidak ada itu dikoreksi terus. Berarti di dalam 21 hari itu harus ada 1000 yang minta kawin ya. Kalau tidak ada 1000 yang minta kawin, berarti Bapak Ibu harus hati-hati, harus ditandai itu ya. Sapi itu kena apa kan? Biasanya kalau tidak menunjukkan kawin, kalau belum diseleksi apakah dia bunting misalnya. Kalau dia sudah diseleksi, sudah bagus sebelumnya, berarti ada tanda-tanda dia organ reproduksinya yang masalah. Kalau teman-teman sekarang nama istilahnya ada hipofungsi, dia tidak minta kawin ya. Ada namanya silent death, diraih tenang ya. Jadi siklusnya normal tapi tidak menampakkan di luar, lendirnya tidak keluar, bengkak di vulva kemaluannya tidak membengkak ya, dan dia tidak bengah-bengeh ya, apa istilahnya ya, berisik ya, artinya di situ ya, dia sering bersuara bahasanya di situ. Kadang dia tidak mau makan, itu sebagai tanda-tanda dia minta kawin ya. Jadi nanti Bapak Ibu dihafalkan ya, untuk sapi yang standar biasanya minta kawin pagi, siang atau sore dikawinkan. Jangan sampai pagi terus lapor ke petugasnya, kok petugasnya nggak datang-datang gitu ya. Terus sampai siang, kadang sore baru datang. Harapannya juga petugas juga hafal kalau minta pagi, berarti paling optimal di sore hari dikawinkan, kan gitu. Siang yang paling cepat atau besok paginya telat. Itu untuk yang standarnya. Tapi sekarang banyak kasus karena sapi-sapi crossbreed akhirnya sehari minta kawin, 2 hari minta kawin, 3 hari minta kawin, 4 hari minta kawin. Kadang ada yang sampai 5 hari minta kawin. Itu kasus-kasus yang terbaru sekarang. Jadi solusinya gimana? Bapak Ibu juga harus menghafalkan dulu. Oh, kemarin baru minta kawin, terakhir minta kawin di hari kelima. Berarti Bapak Ibu nanti lapornya ke mantri hewan atau tenaga inseminator atau dokter hewan di akhir estrusnya. Ya, ada di situ. Ya, jangan sampai nanti
Bapak Ibu tidak hafal ya, akhirnya di IB di siklus 21 hari pertama, akhirnya di 21 hari berikutnya Bapak Ibu ngulang ya. Artinya dia repeat reading. Jadi ngulang berarti IB yang kemarin gagal ya. Gagal bisa betinanya waktu ini ovulasinya tidak pas ya. Terus mungkin ini pejantannya juga tidak bagus spermanya ya, atau memang ini peternaknya lapor yang telat misalnya di situ. Terus yang evaluasi yang kedua di 40 hari kebuntingan ya, 40 hari kebuntingan juga ini harus di cek juga ya Bapak Ibu ya. Kalau dengan USG dia 45 hari sudah bagus, dan saya kira untuk tiap-tiap kabupaten sekarang sudah ada USG ya. Coba nanti ditanyakan ke dinas terkait, kalau masih belum berarti di 2 bulan atau di 3 bulan, artinya di situ ya. Itu yang untuk mengevaluasi gangguan reproduksi di dalam untuk mencari keuntungan di dalam manajemen reproduksinya. Nanti ada berapa ya? Setelah itu dicek lagi di 5 bulan, 7 bulan. Harapannya apa? Jangan sampai Bapak Ibu pas sampai 9 bulan, dicek 45 hari, mengalami kebuntingan. Udah, ditunggu di 9 bulan. Pas 9 bulan nyatanya nggak lahir. Kan akhirnya kasihan Bapak Ibu yang nunggu lama. Dengan hitungan per hari biaya operasionalnya 20.000 misalnya untuk sapi, untuk kambing domba di 10.000. Artinya Bapak Ibu mengalami kerugian di situ ya. Mohon step-step ini ya nanti benar-benar dilakukan dengan baik dan dicatat Bapak Ibu ya. Terus dilaporkan ke pendampingnya. Kenapa 21 hari ini tidak minta kawin atau 45 hari mengalami kebuntingan ya. Kenapa pas lahir tidak lahir misalnya ya. Itu harus di cross check secara keseluruhan ya. Next Ibu. Nah, ini berbeda dengan yang sapi, hanya berbedanya untuk USG atau cek kebuntingan di 3 bulan kebuntingan, harapannya kan 5 bulan sudah lahir tentunya di situ. Jadi di 21 hari pertama Bapak Ibu harus ngecek, misalnya udah dapat sapi, dapat kambing dari Basnas ya 100 ekor misalnya, dicek di 21 hari pertama, harapannya apa? 21 hari pertama ada 100 ekor yang sudah minta kawin. Berarti ada kurang lebih 5 ekor yang tiap hari itu minta kawin Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada ya harus dimonitor terus, karena apa ya. Setelah dikawinkan di 21 hari, dicampurkan ke bejantannya, biasanya standarnya satu bejantan untuk 20 ekor ya, misalnya di situ ya. Bapak Ibu harus dipilih pejantan yang unggul. Begitu juga ini betinanya juga harus dipilih yang pejantan unggul yang punya sejarah, anaknya lebih dari 2 ibaratnya di situ ya. Setelah itu dievaluasi di 21 hari kedua. 21 hari kemarin sudah dikawinkan semua ini yang 100 ekor. Kok di 21 hari masih minta kawin? Kalau minta kawin, tandanya ada beberapa yang kemarin tidak jadi kan. Tapi memang ada beberapa jurnal mengatakan 10% yang bunting 2 bulan, 3 bulan ya masih menunjukkan minta kawin, ada juga. Makanya harus di cross check ya, apakah dia bunting atau enggak di situ. Setelah itu dicek di 45 hari. Dicek juga Bapak Ibu ya untuk ngeceknya di situ. Ada berapa ekor yang dari 100 itu yang bunting misalnya. Oh hanya 60 ekor. Nah berarti yang 40 ekor itu harus dimasukkan perlakuan. Dilaporkan ke petugas paramediknya, dilaporkan ke pendamping teman-teman SPT maupun dokter hewannya ya. Itu harus dilaporkan, kalau enggak terus dibiarkan saja, Bapak Ibu harus menanggung kerugian waktu seharusnya pas lahir 5 bulan hanya lahir 60 ekor, yang 40 ekor tidak lahir, kasihan di situ ya. Next Ibu. Jadi beberapa penyakit yang istilahnya menghambat di dalam manajemen reproduksi baik di sapi
kambing domba ya. Ini yang sering temui di lapangan. Jadi ada hipofungsi biasanya karena pengaruh pakan. Kalau nanti lihat sudah kelihatan tulangnya baik di sapi, kambing, domba, ditambahin pakannya ya. Nanti berapa persen Prof Luki nanti hari berikutnya tentunya di situ ya. Jadi faktor pakan perbaiki dulu ya. Rumput kalau perlu jangan sampai seharusnya dikasih standarnya di 50 kilo untuk sapi misalnya hanya dikasih 2 kilo tentunya kurang, atau di kambing domba dikasih 5 kilo misalnya hanya dikasih 2 kilo tentunya juga kurang. Akhirnya timbul yang penyakit-penyakit seperti ini yang nanti akan berakibat di reproduksinya ya. Jadi akan berakibat juga, makanya Bapak Ibu harapannya dengan dipilih sebagai peternak dari Basnas tentunya suatu amanah yang seharusnya akan mencerminkan kehidupan tetangga yang lain. Misalnya dengan ternak kambing, sapi akhirnya bisa naik haji misalnya kan. Artinya hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan sepenuhnya oleh Bapak Ibu. Akhirnya ada beberapa penyakit yang lain, repeat breeding, kawin berulang ini juga sering di lapangan ya. Terus yang sekarang terbarukan ada delay ovulasi yang saya katakan tadi. Jadi seharusnya pagi, siang, sore dikawinkan, sekarang tiap hari minta kawin sampai hari kelima ya. Terus ada penyakit sekarang prolonged estrus cycle. Seharusnya dia sudah mengalami kebuntingan, kenyataan 3 bulan minta kawin lagi. Ini akibat karena head stress dan juga karena pengaruh DNA sperma tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu hal-hal yang seperti ini tolong diperhatikan secara detail. Kalau ada penyakit langsung dilaporkan ke pendamping atau ke paramedik, inseminator, mantri hewan atau dokter hewan yang terkait tentunya di situ. Next Ibu. Jadi beberapa penyakitnya tentunya nanti teman-teman paramedik bisa mendiskusikan ya. Sekarang ada namanya cystic follicle, ada retensio placenta, ada prolap ya. Dan ini pada kambing juga sering, kemarin ada tetangga umur kebuntingan kehamilan 4 bulan akhirnya prolap, akhirnya kita bantu untuk penjahitan dan sebagainya. Dan ini kasus hipofungsi, ada beberapa ini sapi yang makan tali Bapak Ibu ya, akhirnya kita operasi ya. Ini yang mengakibatkan produksi turun, reproduksi juga turun ya. Dan juga kasus-kasus distokia, seharusnya Bapak Ibu nunggu 9 bulan, nunggu 5 bulan pas lahir, akhirnya mengalami masalah, ditarik, akhirnya mengalami kematian ya. Sekarang Bapak Ibu bisa melakukan operasi sesar ya. Sekarang udah umum, lapor saja kepada dokter hewan yang terkait ya untuk melakukan sesar, misalnya sudah min 3+5-nya udah saatnya lahir 9 bulan, 5 bulan, kok ditunggu-tunggu merejan, keluar air ketuban, sudah kaki kepalanya tapi tetap nggak keluar, cepat-cepat dilaporkan ya. Karena bagaimanapun nanti akan berakibat pada induknya dan juga anaknya ya, malah nanti akan berakibat pada kematian tentunya di situ ya. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya sepele bagi Bapak Ibu, tapi tolong diperhatikan dan ditekankan, jangan sampai nanti kawinnya sukses, IB-nya sukses ya, tapi pas mau lahir mati ya, kan kasihan Bapak Ibu nunggu 9 bulan kali 20.000 untuk sapinya dan untuk kambing dombanya kali 10.000, ibaratnya hitung-hitungannya di situ. Makanya tentang manajemen reproduksi saya tekankan sekali biar Bapak Ibu memahami untuk langkah-langkah berikutnya, jangan sampai malah menyalahkan yang ngasih, istilahnya Basnas atau kelompok-kelompok yang lain ya. Akhirnya saya melihara sapi, kambing malah istilahnya rugi, sedangkan Bapak Ibu tidak memahami langkah-langkah ini. Makanya setelah ini saya kira nanti ada diskusi, langsung saja saya kira chat sama panitia, nanti kita diskusikan bareng. Ya, next, Bu. Nah, jadi di 21 hari pertama tadi apa ya? Walaupun tadi sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu ya, tanda-tandanya apa? Nah, dari sekian Bapak Ibu yang hadir di sini hampir 1.000 orang ya. Kemarin dibuka pertama 500, habis 500 lagi habis. Jadi kita kena marah oleh Bapak Ibu ya, karena sudah telat dan luar biasa Basnas. Terima kasih
mengadakan acara ini. Jadi Bapak Ibu harus tahu juga tanda-tanda minta kawin sapi seperti apa, tanda-tanda kambing domba minta kawin seperti apa, misalnya tandanya bagus dia diem dinaikin ya. Kalau sapi keluar lendirnya ya. Terus ini ada serviknya ya. Saya di Unsri, di peternakan Unsri kita buat alat namanya mikrokamera, jadi bisa melihat di dalamnya ya, di serviknya itu ya. Oh dia sudah membuka, ada lendirnya ya, ini yang gambar sebelah kanan ya. Jadi seharusnya mikrokamera 100 juta, 50 juta lebih, kita hanya 2 juta sudah bisa buat. Jadi kita mengajarkan pada adik-adik mahasiswa tidak meset ke fonik, langsung masuk ke pintu servik, jadi lebih mudah ya. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan yang tanda-tanda minta kawin di 21 hari harus paham ya. Kalau tidak paham ya tanya sama pendampingnya, tanya pada paramediknya, karena baru sekali melihara kambing atau domba atau sapi tentunya di situ. Dan ini tanda-tanda memang sudah umum ya. Dan dia nanti siklusnya berulang 18 hari, 21 hari, minta lagi kalau nggak dikawinkan di situ ya. Kalau dia tidak ada tanda-tanda yang normal seperti ini, keluar lendir, bengkak, diam dinaikin dan sebagainya, berarti dia ada beberapa kemungkinan dia bisa karena sudah bunting, sudah hamil, atau karena penyakit endometritis, karena keputihan, atau karena birahi tenang ya, atau karena mumifikasi. Jadi dulu pernah dikawinkan, pernah jadi anaknya mati di dalam misalnya. Itu harus dicek ya Bapak Ibu, atau karena mastrasi ya, namanya penyakit di situ, itu harus dicek ya. Next Ibu. Dan ini untuk mengevaluasi di 21 hari keduanya ya. Untuk di 21 hari keduanya, yang 21 hari kemarin sudah di IB bagus ya. Sudah di IB 100 semua, di IB semua kan di situ. Sedang 21 hari berikutnya kok ada 20 sampai 30 ekor yang minta kawin lagi. Bapak Ibu langsung masuk ke gangguan reproduksi, suruh ngecek ke pendampingnya, suruh ngecek ke mantri hewannya, suruh ngecek ke dokter hewannya ya. Kasus-kasus ini bisa karena yang namanya kawin berulang, mungkin karena kemarin pejantannya kurang pas ngawinnya, atau spermanya kurang bagus karena rusak, karena N2 cairnya kurang, atau karena memang betinanya mengalami sakit ya, cystic follicle, artinya dia minta kawin terus tapi tidak terjadi ovulasi ya, atau terjadi ovulasi tapi ini oosit misalnya tidak dimunculkan. Nanti didiskusikan aja sama Bapak Ibu mantri atau dokter hewan atau pendamping Bapak Ibu di tempat Ibu Bapak masing-masing memelihara sapi, kambing, domba tentunya di situ ya. Nanti ada beberapa kasus kalau hal ini tidak diobati nanti akan berlanjut. Bisa ada cystic follicle, nanti ada menjadi cystic luteal, akhirnya menetap, akhirnya tidak mau kawin, akhirnya majer dan sebagainya. Akhirnya perlu pengobatan yang serius tentunya di situ. Next Ibu. Nah, setelah di 21 hari pertama, 21 hari kedua tidak ada masalah dikawinkan, Bapak Ibu harus mengevaluasi di tahap ketiga. Untuk sapi maupun kambing domba di 45 hari ya. Ini dengan USG lebih bagus ya. Kalau Bapak Ibu di lapangan yang tidak sampai ke 45 hari bisa palpasi perektal di 2 bulan atau 3 bulan. Kenapa saya sarankan di 45 hari? Ya. Harapannya jangan sampai Bapak Ibu ngecek di 3 bulan nyatanya kosong ya. Bapak Ibu udah rugi di 3 bulan ya. Sudah menunggu 3 bulan nyatanya kosong. Mending mengecek pemeriksaan kebuntingan lebih awal di 45 hari. Kalau sudah tahu kosong, Bapak Ibu langsung menterapi dan di 21 hari berikutnya harus minta kawin, target di situ. Kalau enggak ya sudah, Bapak Ibu lanjut terus kerugiannya terus di situ. Nunggu di 5 bulan, nunggu di 9 bulan, nggak lahir-lahir. Sekarang sudah, saya kira untuk tiap kabupaten sudah ada ya. Kalau di Sumsel rata-rata semua sudah ada. Jadi kita sejak program pemerintah Gangrep Siwap 2014 kemarin, teman-teman di lapangan sudah familiar di dalam penggunaan USG tersebut. Jadi umur di
30 hari lebih, ya 45 hari kita USG, ya keadaan seperti ini yang hidup dan ini yang mengalami kematian, ya. Jadi tidak ada fetus, hanya sisa-sisa plasenta, ya. Dan nanti akan berakibat apa? Dia minta kawin berikutnya biasanya terjadi recovery. Kemunduran berikutnya akhirnya ini suatu kerugian juga Bapak Ibu di dalam melihara untuk breedingnya, untuk sapi, kambing, domba yang betina, tentunya di situ. Next, Ibu. Setelah di 45 hari untuk USG dan 2 bulan 3 bulan untuk palpasi perektal, Bapak Ibu bisa memastikan lagi untuk pemeriksaan kebuntingan berikutnya untuk memastikan apakah sapi ini bunting atau enggak, kambing ini bunting atau enggak. Untuk domba biasanya di 3 bulan, karena di 5 bulan sudah mengalami kelahiran, tentunya di situ. Dan itu bisa dengan palpasi perektal dilakukan atau bisa dengan USG, dan ini kalau tidak mengalami kebuntingan ya cepat-cepat dilaporkan. Tentunya di situ, ya, jangan sampai malah mengalami kerugian yang ketiga kali, keempat kali, tentunya di situ. Next, Ibu. Setelah mengevaluasi pertama, kedua, ketiga, keempat, akhirnya yang kelima, yang kelahiran ini, ya, sebetulnya sepele. Mungkin Bapak Ibu ya sudah wajar lah kelahiran. Tapi hal ini yang membuat fatal sebenarnya. Ya, untuk kambing domba sebenarnya penyakit yang fatal adalah selain distokia, susah lahir adalah kembung, ya. Kalau hal itu tidak cepat ditangani biasanya juga cepat kematiannya. Begitu juga kelahiran ini, distokia ini susah lahir, ya. Kadang susah lahir itu bisa disebabkan karena anaknya yang terlalu besar. Misalnya program pemerintah sekarang adanya Belgian Blue yang berat anak sampai 50 kilo, ya. Berat yang dewasa sampai 1,5 ton lebih misalnya, ya. Saya 5 kali membantu sesar di BPTU Sumbawa, ya. Itu luar biasa, kita tarik, akhirnya kita lakukan sesar, ya, berat 50 kilo, ya. Karena apa? Memang anaknya yang terlalu besar. Makanya untuk Bapak Ibu yang di sini yang melihara, yang kemarin dari Basnas mungkin hampir 100 ekor yang dikasih, ya tolong usahakan kalau sapi-sapi darah diusahakan jangan kawin suntik dulu. Kalau terpaksa, ya, kalau terpaksa ini kawin suntik, ya tolong diusahakan yang misalnya sama sapi Bali, jangan sampai induknya sapi Bali dikasih dengan Black Limousine atau Belgian Blue yang akhirnya malah mengalami ini sesat di situ, ya. Terus hal yang lain tentunya harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Misalnya seminggu sebelum kelahiran, apakah harus dikasih mineral, apakah dikasih pakan yang bagus, apakah dikasih vitamin yang lain, itu bisa didiskusikan kepada dokter hewannya atau tim medisnya, ya. Dan kalau itu lahirnya normal, itu ya usahakan plasentanya sudah pembukaan serviks sudah keluar, ya, amnionnya, air ketubannya, ya. Akhirnya kalau kepala kaki normal ya sudah, biar normal sendiri. Tapi kalau dia terjadi ekstremitas kaki, artinya kaki yang tidak lurus atau kepala yang melintang misalnya, itu harus cepat-cepat lapor petugas untuk diluruskan dan nanti tentunya ditarik. Dan ini gejala-gejala mau lahir seharusnya Bapak Ibu harus dipahami, makanya harus dicatat waktu kawin dulu itu berapa, ya, tanggal berapa. Biasanya kalau di sapi -3 + 5, kalau di IB bulan 5 diusahakan berarti -3 berarti lahir di bulan 2 tahun berikutnya, +5 kalau tanggal 10 berarti nanti di tanggal 15, tentunya di situ. Next, Ibu. Ini beberapa kasus yang distokia yang artinya yang bagi Bapak Ibu dianggap sepele, akhirnya fatal, ya. Ini kasus 2 minggu yang lalu di daerah saya sekitar sini. Jadi ini sapi darah, ya, sapi darah, terus keturunan Bali sama simental, di IB dengan simental. Anaknya sudah keluar kakinya, ya. Terus ini kepalanya tidak bisa keluar karena tidak bisa keluar karena pelvisnya kecil, ya.
dari pagi akhirnya sore peternaknya lapor, kita usaha kita tarik ya, akhirnya tetap nggak bisa, akhirnya kita lakukan sesar ya. Alhamdulillah sekarang masih sehat, mau makan, anaknya juga sehat, si mental anaknya jantan 5 bulan biasanya di 15 juta kalau di sini ya. Kalau di daerah lain nggak tahu, nanti bisa share informasi ya. Nah, hal seperti ini sebenarnya sepele ya. Kalau ini nggak ditangani, jangan sampai Bapak Ibu melihara sudah 1 tahun, pas mau lahir akhirnya mati anaknya, mati induknya ya. Hal-hal seperti ini harus dilaporkan ya. Jangan sampai IB-nya sukses, PKB-nya sukses, pas lahirnya malah mengalami kematian ya. Itu yang kadang membuat sedih. Bapak Ibu juga sedih, petugasnya juga sedih kadang di situ. Yang punya modal juga sedih biasanya ya. Jangan sampai malah tidak barokah bahasanya di situ ya. Di situ. Artinya makanya dengan biar barokah semuanya, Bapak Ibu hari ini bisa belajar bersama, share bersama ya. Kalau nanti mungkin yang tidak tahu, tidak bisa dikatakan di sesi diskusi. Next, Ibu. Ini faktor-faktor penyebab distokia sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Makanya nanti kalau Bapak Ibu sudah ada pembukaan sertik, sudah merejan, sudah keluar lendir kental, kira-kira Bapak Ibu tidak sanggup untuk menangani dan memang kalau terjadi trouble harus cepat-cepat dilaporkan. Misalnya ini yang kasus di bawah ini seharusnya sudah lahir di hari paginya di min3+5-nya, misalnya kasus di Musirawas seharusnya min3+5 itu lahir di tanggal 5 bulan 1 2015 ya. Terus di tanggal 6-nya terjadi prolap ya Bapak Ibu ya. Ini namanya karena dia merejan terus ya. Merejan terus akhirnya vaginanya, serviknya keluar ini ya. Kita masukkan juga teman-teman paramedik biasanya nggak bisa. Akhirnya jalan satu-satunya harus disesar misalnya. Ya, ini harus cepat-cepat dilakukan. Kalau enggak, biasanya kalau yang datang pedagang ya mohon maaf kalau ada pedagang ya. Biasanya seharusnya ini harga 10 juta ya, paling hanya dihargai setengahnya misalnya. Kan kasihan petani juga ya. Makanya harus didiskusikan ya dengan petugasnya yang bertanggung jawab, apakah ini memang harus dijual atau memang harus diselamatkan. Dan memang kalau diselamatkan memang resikonya postpartusnya, post operasinya Bapak Ibu juga harus cepat-cepat koordinasi dengan dokternya dan harus mau berkorban untuk 10 hari ke depan. Biasanya harus ngasih betadin, harus merawat, harus membersihkan di situ ya. Dan ini kasus torsio uterus saya pernah ngalami di Pengalengan sana, jadi didiagnosa akhirnya diguling kanan kiri dan akhirnya juga bisa terselamatkan ya. Dan biasanya di kambing domba, biasanya di prolap Bapak Ibu ya. Kalau prolap ya cepat-cepat dilaporkan, takutnya nanti tidak dilaporkan akhirnya malah mengalami kematian. Bapak Ibu malah akhirnya ya kasihan tentunya di situ. Jangan sampai nunggu berbulan-bulan pas saatnya lahir malah mengalami kematian tentunya di situ. Next, Ibu. Ya, ini beberapa ini kali saya melakukan operasi sesar di Sumatera Selatan, di Oku Timur, Oki, Musirawas, dan di Banyuasin ya. Dan memang ini sapi-sapi besar yang di 20 juta, 30 juta. Dan biasanya anaknya besar-besar, si mental itu kalau jantan di sini lepas sapi sudah di 15 juta ya. Jadi dari sisi ekonomi sebenarnya dengan operasi sesar masih ekonomis ya, masih terbayarkan dengan hasil anak ya. Dan induknya daripada dijual murah ya. Jadi hal seperti ini tentunya di daerah masing-masing, tentunya di Sulawesi sana, di Irian Jaya sana ya, di Sumatera ya, di Kalimantan saya kira tiap kabupaten ada dokter hewannya, makanya nanti sebelum kelahiran minimal Bapak Ibu udah punya kontak dokter hewannya, sewaktu-waktu kasus yang seperti ini bisa diselamatkan secepatnya ya, jangan sampai mengalami kerugian ya. Next, Bapak Ibu. Pak Ahmad, masih ada waktu, Pak Ahmad? 10 menit lagi, Pak. Dok. Oke, siap. Ya. Siap. Ini saya selesaikan.
menarik ini. Kita siang ini membahas terkait dengan reproduksi kawin dan kawin itu ya. Hal yang paling penting adalah ya apa namanya beda dengan nikah gitu ya dok ya. Ya, soalnya mungkin ada beberapa pertanyaan. Mungkin ini ada yang dari peserta kita. Mungkin langsung buka ya, kita diskusi saja. Mungkin nanti teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand. Ini ada 0775 Suhendin. Monggo Pak Suhendin untuk menyalakan Pak Suhendin. Ya Pak Suhendin, saya persilakan untuk nyalakan mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. Ini dokter mau tanya dua hal nih. Yang pertama tadi. Di mana Pak Suhendin? Saya kalau lahannya di Garut, dok. Di Garut ya. Domba Garut ya. Dogar. Ini nih. Yang pertama tadi bahwa setelah melahirkan itu kan ada waktu ini untuk domba ya dok ya? Ya. Waktu pembesaran penyapihan 3 bulan ya dok ya. Setelah itu baru dikawinkan lagi. Jadi bunting 5 bulan, kemudian ada fase itu 3 bulan, setelah itu baru dikawinkan ya dok ya, domba. Nah, apakah itu bisa dipersingkat waktu 3 bulannya, misalnya 40 hari begitu dia udah sehat rahimnya, atau 1,5 bulan lah, jangan sampai 3 bulan langsung dikawinkan lagi, apakah itu memungkinkan dok? Itu pertanyaan pertama. Itu kan lumayan bisa menghemat waktu 1,5 bulan tuh. Atau memang harus 3 bulan kekeh? Apa alasannya kenapa harus 3 bulan? Apakah karena belum sehat atau karena belum birahi lagi? Itu pertanyaan pertama. Nah yang kedua tadi kalau saya baru lihat fotonya dan belum pernah lihat aslinya nih yang sapi disesar nih dok. Itu kalau sapi setelah disesar apakah dia masih bisa beranak lagi dengan normal atau memang udah hanya sekali-kalinya aja itu udah nggak bisa dibiarkan lagi? Kalau bisa, apakah harus sesar lagi yang kedua atau bisa normal? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dok, langsung dok. Langsung saya jawab ya, Pak ya. Terima kasih Pak Suhendin di Garut ya. Langsung saya jawab yang pertanyaan nomor 2. Mungkin nanti Pak Suhendin bisa lihat di YouTube saya Langgeng Prianto itu ya. Jadi 2015 saya operasi di Musirawas ya, tanggal 7 Januari 2015. Berarti sekarang sudah hampir 5 tahun, itu sudah lahir anak ketiga, Pak. Jadi yang jadi masalah sebetulnya waktu dia masa day open-nya. Jadi masa kosongnya setelah melahirkan sampai IB yang pertama itu yang panjang, Pak. Itu di 6 bulan. Nah, seharusnya kan di 3 bulan saja sudah minta kawin ya. Jadi 6 bulan baru minta kawin. Jadi recovery-nya lebih lama karena dia harus menyembuhkan dulu dari uterusnya. Setelah itu recovery untuk organ-organ di uterusnya sendiri. Jadi dia lebih panjang. Terus apakah nanti bisa disesar lagi? Itu kasus yang rusak biasanya yang karena dia pelvisnya kecil itu yang jadi masalah, biasanya dia nanti ngulang lagi ya. Makanya harapan saya itu kalau yang IB yang pada sapi terus ini pada domba, harapannya juga yang masih pelvisnya kecil-kecil ya, usahakan yang ini yang anaknya juga kecil gitu ya. Jangan sampai sapi Bali dikasih Belgian Blue misalnya, atau sapi Bali dikasih oleh sapi simental limosin gitu yang pelvisnya kecil, biasanya ngulang. Tapi kalau yang sudah laktasi kedua, ketiga, keempat yang artinya tidak darah, itu biasanya lancar-lancar saja, artinya tidak ngulang ya, khususnya yang di kasus di Musirawas itu. Nanti bisa lihat di Langgeng Prianto Pak Suhendi ya, di YouTube saya ada di situ ya, ada rekamannya. Terus yang pertanyaan kedua tentang kambing, apakah harus nunggu 3 bulan? Ya, seharusnya masa involusi di misalnya 18 hari tambah 18 hari 36 hari misalnya. 36, misalnya di 36 sudah minta kawin, itu saya kira nggak masalah Pak.
Yang penting ada istilahnya program flushing ya. Jadi di flushing di 3 bulan misalnya setelah lahir sampai hari bulan ke-8 ya, atau sebelum di 9 bulan sebelum di IB. Itu biasanya dari beberapa peternak dikasih pakan yang tinggi protein, Pak Swendi. Misal sekarang baru rame-ramenya dengan biji bunga matahari misalnya, kan bisa untuk menaikkan jumlah anak misalnya di situ kan. Banyak riset-riset sekarang. Jangan sampai kalau sudah minta kawin misalnya lepas di 36 hari, itu nggak masalah saya kira. Ya, rata-rata kan di 54 hari ya. 54 juga bisa, jangan sampai dinunggu 9 bulan misalnya. Nunggu di 3 bulan di 3 bulan. Ya 3 bulan 90 hari misalnya. 36 sudah minta nggak apa-apa, atau 54 minta nggak apa-apa, Pak. Ini di situ. Yang penting dipastikan lendirnya itu tidak keikut, misalnya ada jonjok nanah gitu loh Pak Sende. Itu jangan sampai ya. Itu berarti biasanya kalau masih ada seperti itu, biasanya tingkat fertilitasnya juga masih kurang. Tapi kebanyakan teman-teman yang di Temanggung misalnya di 54 hari sudah dikawinkan misalnya dengan program yang 88 itu Pak. Artinya di situ udah bisa. Nggak harus nunggu di 3 bulan di situ. Ya. Siap. Nah, saya kira seperti itu, Mas. Ya, ada tambahan nih saya lupa. Ya, ini kalau domba atau kambing, kenapa sih jarang yang IB, jarang melihat petugas IB-nya? Oh, sapi kan banyak yang di IB nih, domba kambing jarang di IB. Terus apakah nanti kambing kalau misalnya di IB pakai kambing yang besar, domba yang besar, apakah nanti disesar juga dok ininya, nanti bisa operasi kelahirannya kalau misalnya di IB terus dikasih bibit yang besar dari yang dari impor gitu, bisa nggak dok? Nanti disesar ininya anaknya. Untuk IB di tempat saya aja udah beberapa peternak karena nggak punya pejantan, ada yang minta IB juga. Ya, karena yang untuk stro IB kan harus pesen dulu ya. Biasa di IB Lembang, saya kira Garut deket Pak, Garut dekat, bisa minta ke IB Lembang. Dan kadang teman-teman inseminator itu juga nggak sabar karena yang minta hanya 1-2 gitu ya. Kecuali banyak 10-20 sekalian, terus disinkron saya kira juga nggak masalah. Ya. Terus apakah ada pernah ini kasus sesar? Saya menangani 2 kasus Pak. Jadi yang biasanya anak masih 8 bulan terus masih kecil dikawinin oleh pejantan etawa misalnya. Yang kemarin juga kasusnya seperti itu, nggak bisa lahir, nggak bisa keluar. Akhirnya terpaksa kita sesar juga, ya. Ada juga kasus yang kambing di sesar itu juga ada, ya. Sekarang saya kira zamannya sudah canggih, untuk operasi sesar bukan hal yang luar biasa, saya kira di situ, ya. Saya kira nanti bisa menghubungi teman-teman dokter hewan yang terdekat, puskesmas yang terdekat, bisa dilakukan Pak. Dan untuk perbaikan keturunan saya kira di situ. Saya kira Pak Edi nanti bisa diusulkan ke teman-teman di Basnas tentunya di situ ya, untuk memprogram yang kambing domba yang seharusnya sekarang misalnya kecil-kecil karena inbreeding misalnya, karena kawin keluarga, bisa dilakukan untuk inseminasi buatan Pak. Ada beberapa daerah yang sudah melakukan Pak, ya. Di situ. Yang penting untuk inseminatornya itu mau atau enggak, karena dia harus beli ya. Biasanya pengadaan sendiri kan, kecuali ada beberapa dinas yang memang menyediakan tentunya di situ. Mudah-mudahan nanti Pak Ahmad dari Basnas bisa memfasilitasi Pak Ahmad ya. Saya kira seperti itu Pak Zendi. Terima kasih Pak Zendi. Terima kasih banyak. Salah, terima kasih. Mungkin mudah-mudahan pertanyaannya sudah bisa dijawab tadi. Ada beberapa tadi ada penambahan terkait dengan IB ya, betul. Ini hal yang menarik lah. Apalagi di domba kambing itu dengan secara struktur anatomi juga agak berbeda dengan sapi seperti itu. Pak Muhammad Gavin, pertanyaannya Pak. Silakan Pak Muhammad. Dari mana? Ya, assalamualaikum. Gavin. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Gavin. Saya masih kelas 3 SMA. Oh, 3 SMA ya. Terima kasih. Siap. Ya, mau nanya. Ada pertanyaan? Jangan Mas. Saya mau nanya pertanyaan selanjutnya. Ini
apa namanya? Kalau sapi itu nih kalau ternak apa yang harus dipikirkan dipikirkan matang-matang dan apa yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari gitu buat kalau mau ternak gitu. Apa yang harus dipikirkan, betul-betul dipikirkan di dalam ternak. Oke, makasih. Terima Silakan, kasih Dok. ya, Pak. Oke, monggo. Terima kasih. Silakan, Dok. Ya tentunya kalau bisa bergabung dengan Basnas ya alhamdulillah gitu. Bergabung dengan Basnas bisa didampingi, bisa diruntut, bisa dibantu di manajemennya, bisa pemasarannya. Saya kira Mas Muhammad bisa gabung ke lembaga-lembaga yang mungkin terdekat di situ. Apakah ada koperasi, apakah ada dinas yang mendampingi, modal sendiri besar, bisa ada investor dan sebagainya. Saya kira juga nggak masalah. Terus kedua juga saya kira teknis-teknisnya juga harus memahami bagaimana cara budidayanya, bagaimana cara pemberian pakannya, bagaimana cara pemeliharaannya, dan juga bagaimana cara manajemen reproduksi yang siang hari ini tentunya, dan nanti ada Dr. Nur, saya kira di manajemen kesehatan seperti apa. Jangan sampai melihara kambing 200 ekor baru seminggu mati 100 misalnya. Ya karena ada beberapa kasus seperti itu, karena ada beberapa yang memang banyak duit, ada duit dan sebagainya. Di sini. Halo. Oke, ya Pak. Muhammad. Ya. Terima kasih. Ya. Sekian, terima kasih. Oke, makasih. Ya. Ya. Oke, Mas Arif. Oke. Tadi Pak Agung 043 ngangkat tangan, Pak Agung, Pak Ahmad. Siap, start. Pak Agung. Pak Agung, silakan Pak Agung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana Pak? Saya dari 0043, Agung Susanto dari Cibinong, Bogor. Bingung ya. Ya, alhamdulillah pertama kali masuk, join bisa jadi santrinya peternakan di Basnas. Pertanyaan saya adalah, tadi kan di awal sudah menjelaskan tentang reproduksi manajemen ya, seperti itu. Nah, apakah dalam training ini juga akan dijelaskan dari sisi anggaran dan biayanya? Artinya mulai dari, misalnya kalau misalnya mau bikin reproduksi sebanyak 50 ekor itu, kandangnya sekian, bibitnya sekian, pakannya sekian, biaya perawatannya sekian, kalau mau dijual sekian, profitnya sekian. Apakah mungkin ada template-nya sehingga kami orang-orang yang baru mulai ini logikanya langsung masuk gitu? Itu pertanyaan saya aja, Dok. Maaf kalau agak sedikit terlalu global. Demikian, Dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Saya kira itu wilayahnya Pak Ahmad yang punya Basnas yang Ya, bisa siap. Mungkin nanti jadi gini, nanti insya Allah nanti kita akan bahas di per kelas ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah nanti kita akan menyiapkan terkait dengan tadi apa masukan dan hitungan sebagainya. Nanti kita akan bahas juga di grup. Insya Allah nanti kita ramaikan di grup gitu. Oke, itu dari Pak Arif. Dari Pak Agung. Sebentar. Ya, terima kasih Pak Agung. Pak Faris Eka Jaulanda 030306. Silakan Pak Faris. Ya, selamat siang. Saya dari Aceh. Terima kasih dari Aceh jauh sekali ya. Terima kasih sudah bergabung. Iya. Silakan. Dok, ini saya di beberapa grup Facebook juga banyak pertanyaan nih tentang kawin kosot. Jadi kalau kita kan di sini, ya kita kan secara ilmiahnya nggak percaya kawin kosot itu gimana bisa kawin kalau nggak dibuahi kan gitu. Tapi beberapa teman-teman peternak di sini yang masih
masih awam, kita bilang masih tradisional, mereka masih percaya gitu. Masih ada betina yang gesek-gesek di kayu hamil gitu. Mohon ini dikasih penjelasannya, saya sekalian rekam nanti biar kita tunjukin ke teman-teman sebagai bahan edukasi juga gitu. Terima kasih, Dok. Ya, Monggo, Dok. Ini gesek-gesek bisa hamil, Dok. Gimana tuh, Dok? Ya, silakan, Dok. Siap, Dok. Sebenarnya kalau kita belajar di fisiologi ya, kita ada tahu namanya ini ovarium ya. Kanan kiri ada follicle digrap dan sebagainya. Di situ ada ini oosit yang harus dikeluarkan ya. Terus setelah itu ada fimbre yang menangkap. Setelah itu di ampulan nanti ada ketemu sperma dan dia akan membelah ya, dan dia akan implantasi menjadi morula, blastula dan sebagainya ya. Itu secara fisiologisnya dan secara normalnya di situ ya. Tapi kita juga nggak tahu, jangan-jangan kambing ini seperti ikan ya, bisa jantan, bisa betina, dan dia bisa reproduksi sendiri. Parthenogenesis itu kan secara teori juga ada juga ya, tanpa yang trigger dari sperma aja dia juga bisa membelah ya. Tapi secara yang teori sekarang juga tentunya perlu pejantan untuk membuainya di situ, Mas Faris ya. Jadi memang apakah nanti teori yang sekarang terbantahkan seperti 2012 sebelum saya tahu gitu ya, kenapa kasus sapi terjadi prolong estrus cycle 3 bulan setelah DIB minta kawin. Dulu kita berteori bahwasanya yang menyebabkan keguguran itu pasti betina. Teori dulu ya. Sekarang kenyataan 30% yang menyebabkan keguguran, menyebabkan abortus itu sperma dari pejantannya. Misalnya kremasternya, testisnya yang sudah tidak bisa naik turun ya. Seperti bapak-bapak yang bawa HP di saku karena testisnya kepanasan misalnya, itu juga merusak di dalam waktu dia kehamilan, dia akan meluruh di situ. Dan itu sekarang teori sudah terbukti. Waktu kita cek dengan mengganti sperma pejantan, akhirnya betina tersebut tidak mengalami prolong estrus cycle. Nah, artinya di situ Mas Faris ya. Artinya yang teori yang dulu tetap namanya betina kambing domba itu istilahnya tidak hanya ngosot-ngosot gitu ya, harus dikawinkan dengan pejantan baru jadi. Kadang dikawinkan dengan jantan aja kalau dia belum puncak, belum pace, itu tidak jadi juga di situ ya. Makanya nanti tolong di-share ke teman-teman ya. Dan kalau itu terbukti secara ilmiah juga sah-sah saja bahwasanya kambing domba itu bisa parthenogenesis sendiri. Tanpa sperma dia bisa men-trigger, bisa membelah 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel misalnya ya. Baik, terima kasih. Ini Dok ada di chat bertanya tadi kan Mas Ariel Afrianto nih. Nah, kita bicara tentang IB. Apakah IB bisa diatur berapa jumlah anaknya? Ini saya belum tahu apakah ini terkait dengan sapi atau domba kambing gitu, Dok. Mungkin pertanyaan mau dijawab, dijelaskan, Dok. Ya, terima kasih. Jadi Pak siapa tadi, Pak Ahmad? Ariel Afrianto Putra. Pak Ariel ya. Ya. Jadi sekarang ada namanya teknologi twinning ya. Dengan twinning pada sapi ya, mudah-mudahan nanti pada kambing domba juga bisa diterapkan seperti Pak Suhendi tadi protes ya. Kenapa kambing domba tidak di IB ya? Karena memang reproduksinya juga lebih bagus dan pejantannya juga banyak juga. Jadi untuk membuat anak kembar istilahnya 2 ya, itu dengan program twinning. Jadi untuk hari pertama di IB, nah hari ke-7 dengan transfer embrio, dan itu sudah banyak terjadi dan sudah banyak kelahiran ya, dan itu saya kira sudah program hampir dilaksanakan oleh teman-teman di lapangan. 1 twinning, kedua dengan super ovulasi ya, dengan super ovulasi dengan program Genera dengan FSH seperti Bapak Ibu kalau main ke Balai Embrio Ternak, ke BIT, ke Cipilang ya, itu namanya dengan super ovulasi ya, mengharapkan anaknya 3-4 akhirnya dipanen, di flushing ya, itu juga bisa
kalau hal itu tidak dipanen, di flushing, itu sebenarnya juga bisa implantasi ya. Makanya yang tadi saya gambarkan di slide saya, ada sapi anak 3 itu ya, itu juga bisa Bapak Ibu ya, anak 2 ya. Memang ada beberapa riset peneliti yang ada yang tidak setuju karena anak kembar biasanya yang betina lahir prematin ya, artinya tidak berkembang karena waktu di kandungan hormon betinanya ditekan oleh hormon jantan testosteron. Ada beberapa yang berpendapat seperti itu, tapi ada beberapa peternak enggak apa-apa lah, yang penting anak 2 kan gitu, hasilnya lipat kan di situ kan. Dan saya kira untuk domba kambing yang tadi Pak Ariel ya, seleksi yang anak 2 dari genetiknya sudah aja, saya kira sudah cukup ya, tidak dengan program dan sebagainya. Kadang efek dengan hormon program dan sebagainya juga efeknya yang lain juga tentunya di situ. Saya kira di situ Pak Ahmad, terima kasih. Baik, berarti bisa diatur Pak ya, kalau dengan kita melakukan seleksi, dan terutama tadi ya teknologi sudah diterapkan ya. Kalau untuk sapi dengan ada 2 tadi ya, superokulasi dengan embryo transfer. Nah ini kalau IB, ini Dok ada pertanyaan lagi tadi pertanyaannya, apakah bisa kita atur jenis kelaminnya dari yang akan lahir gitu Dok? Ya, sekarang udah teknologi juga luar biasa, dan ini sebenarnya udah lama, dan akhir-akhir ini mahasiswa saya di peternakan juga ada program untuk sexing namanya Pak Ahmad, jadi memisahkan antara sperma X dan Y ya, dengan perlakuan ada beberapa teknik tentunya di situ, dan tingkat keberhasilan kemarin di lapangan dengan program yang dibuat oleh salah satu balai inseminasi buatan ya, itu hampir di 60-70% yang jantan. Jadi teman-teman yang melakukan inseminasi buatan yang anaknya jantan biasanya dibayar 100-200, dengan anak hasil sexing 500.000. Akhirnya juga pendapatan ke petani juga, karena yang saya ceritakan tadi di slide tadi, yang anak sesar dengan simental saja jantan lepas sapi 5 bulan sudah harga 15 juta, dibandingkan dengan anak yang betina harga 6 juta di 8 juta. Tentunya terpaut hampir setengahnya di situ Pak Ahmad. Jadi memang sekarang teknologi sudah bisa dibuat ya, jangan khawatir Bapak Ibu, makanya nanti mendekat ke Basnas ya, mudah-mudahan informasi lancar kan gitu ya, teknologi-teknologi diaplikasikan. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan dengan peternak ini menjadi berkah ya, istilahnya di situ ya, dan Bapak Ibu juga amanah tentunya di lapangan di situ. Yang penting ada masalah dilaporkan, ada masalah dikoordinasikan di situ. Saya kira di situ ini Dok, ini ada yang mau nanya langsung dari Pak Khairul Umam. Silakan Pak Khairul Umam. Mohon dinyalakan mic-nya Pak Khairul Umam. Ya silakan Pak Khairul. Terkait materi yang sampaikan tadi. Ya, Pak Khairul. Assalamualaikum Dok. Saya mau nanya Dok, jadi saya sudah siapkan sistem umbaran di tanah seluas 5.000 meter Dok. Nah itu untuk regenerasi yang maksimal, untuk lahan 5.000 meter, kombinasi antara jantan betinanya kira-kira berapa banyak Dok? Itu yang pertama. Yang kedua, tipsnya bagaimana kalau sistemnya diumbar? Kalau di kandang kan gampang dikontrolnya Dok ya, tapi kalau diumbar gini gimana caranya supaya efektif? Jadi berapa jantannya, berapa betinanya, kayak gitu Dok? Pak Khairul, Dok. Pak Khairul, di mana posisi Pak Khairul? Ya. Lokasinya Pak? Iya, ya. Iya Pak. Posisi di mana Pak? Dari mana Pak? Posisi di mana Pak? Oh, saya dari Bogor Pak. Pamijahan, Kabupaten Bogor. Ya, siap. Silakan Dok. Untuk perbandingan jantan betinanya, untuk sapi 1 berbanding 10, dan untuk kambing domba 1:20 ya. Jadi artinya dengan perbandingan jantan betina harapannya bisa sepenuhnya terlayani oleh jantan tersebut. Dan yang perlu diingat tentunya mengganti untuk pejantannya di tiap tahun Pak Heru. Jangan sampai kasus-kasus teman di sini yang untuk di Sumatera, karena rata-rata memang lahannya luas, apalagi integrasi sapi sawit hanya dilepaskan di lahan sawit, akhirnya ada banyak kasus-kasus yang inbreeding ya, banyak kasus-kasus delay pubertas. Jadi
darah-darah yang seharusnya minta kawin 1,5 tahun, 3 tahun belum minta kawin. Itu banyak kasus di situ. Yang paling digarisbawahi untuk Bapak Ibu semua peternak, tolong diganti untuk pejantannya. Ya, intinya di situ yang saya amati. Nah, saya kira seperti itu Pak Khairul. Terima kasih dari Bogor. Oke. Sudah Masih banyak Pak. Masih banyak Dok ya. Ya, Baik, makasih. ini ternyata antusias banget Dok yang bertanya. Mudah-mudahan sih dokter bisa tetap ya, nanti insya Allah kita masih ada waktu 1 jam untuk diskusi. Ya. Baik, Tinggal- ini dari yang bertanya langsung itu dari Pak Samsur Rijal 0811. Silakan Pak Samsur Rijal. Pak Samsur Rijal. Silakan Pak Samsul. Dari mana sebutkan? Pak Samsur Rijal. Halo, halo. Ya, silakan Pak. Samsul. Halo Pak Samsur Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya peternak pemula untuk kambing, Dok, dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya. Ya. Mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah jika kambing pada anak pertama itu 1, apakah dipastikan nanti berikutnya itu pasti 1 atau masih bisa 2 atau 3? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus untuk jenis kambing kacang, saya pernah baca literatur, memungkinkan nggak Dok untuk setahun itu bisa beranak 2 kali, khusus kambing kacang? Mungkin itu saja, terima kasih. Monggo, silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Terima kasih Pak Samsul Rijal di Kalimantan Selatan sudah bergabung ya. Tentunya yang pertama tadi tentang apa lupa saya. Ya, saya juga lupa. Halo Pak. Ya Pak, monggo Pak. Bisa dulu Pak Samsul Rijal yang pertama. Halo. Pak Samsur Rijal, silakan diulang Pak. Apakah jika kambing Apakah jika kambing beranak pertama 1, selanjutnya 1 atau bisa 2 atau 3, Dok? Jadi dari sisi genetik biasanya tetap 1 Pak, rata-rata di situ. Makanya tadi di awal saya utarakan tolong dilihat dari bibitnya. Kalau dari genetiknya dulu rata-rata 2, itu biasanya ke sana juga 2 ya. Kalau dia 1 itu biasanya tetap 1 ya, tapi tidak menutup kemungkinan 2 dan sebagainya ya. Sebenarnya dari teori, dari medis seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi, untuk di sapi ada beberapa program dengan super ovulasi ya. Saya kira juga di kambing domba saya kira juga bisa dibantu juga untuk ke arah sana ya, untuk membuat program biar dia terjadi ini ovulasi 2 atau 3 di situ. Tidak hanya 1, intinya di situ ya. Beberapa program yang bisa dilakukan untuk melakukan anak lebih dari 1 ya. Tentunya 2, 3 atau 4. Makanya tadi saya wanti-wanti, tolong di awal manajemen reproduksi untuk mencari induk-indukan yang sudah ada rekamnya ya, catatannya yang anaknya lebih dari 2 gitu aja, minimal 2 gitu loh, tidak 1 ya. Karena kalau nanti 1 biasanya kadang ya itu tadi karena genetiknya di situ ya. Baik. Saya kira berarti memang ya pemilihan genetik bibit awal itu paling penting yang menentukan bagaimana proses nanti reproduksi ya Dok ya. Ya tentunya di situ. Makanya harus diseleksi yang detail, walaupun memang tidak selamanya anak 1 gitu ya, terus nanti 1 terus ada beberapa yang memang karena perbaikan pakan, misalnya sekarang ada program dengan flushing dengan memperbaiki pakan dengan protein yang tinggi. Sekarang ada beberapa yang memperlakukan dengan biji bunga matahari misalnya Pak Rijal. Ada beberapa yang peternak memperlakukan seperti itu biar anaknya later size lebih banyak, artinya tentunya di situ ya. Jadi ada beberapa peternak yang melakukan program tidak hanya pakai hormon dengan perbaikan pakan dan perbaikan dari kandungan proteinnya di situ.
Baik, masih. Nah, ini Dok, kita akan buka pertanyaan satu lagi untuk maksudnya diskusi. Ini ternyata bukan hanya bapak-bapak nih yang ikut diskusi kita hari ini. Kelas kita ada dari 0783 Ibu Sulastri. Monggo Bu, ada ingin yang ditanyakan Bu? Langsung ke dokter. Bu Sulastri. Halo. Halo. Ya, silakan Bu. Ya ini Dok, saya mau bertanya, apakah ada masalah kalau Dari rumah mana Bu? hamil, Dari mana Bu? tapi anak Halo. ternak saya ada di Blitar, tapi sekarang saya stuck di Singapura. Oh, siap. Silakan Bu. Ya, siap. Ya, siap Bu. Pertanyaan Bu, maaf. Ini pertanyaannya domba hamil, tapi anaknya masih menyusui, apakah ada masalah ya? Oke. Ini hamil kedua. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih Ibu Sulastri. Ya. Terima kasih Bu Sulastri yang jauh-jauh sudah ikut. Jadi tentunya tidak masalah Ibu. Jadi program untuk 8 bulan lahir ya, itu di saat-saat menyusui itu tidak apa-apa ya. Jadi malah kadang di IB-kan itu di 8 bulan setelahnya ya. Jadi paling risikonya kadang susunya kalau dia terjadi kebuntingan, kehamilan, biasanya susunya juga kurang, artinya di situ. Tapi kalau mau ditambahin susu replacement, susu yang lain juga saya kira juga lebih bagus, artinya di situ. Makanya kalau yang di sapi 2 bulan aja sudah di sapi, harapannya biar tidak pengaruh di reproduksinya, artinya di situ. Ibu. Siap. Dok, terima kasih Bu Sulastri. Ini Dok ada pertanyaan. Apakah dari Pak Muhammad Fahim Ridho, apakah sapi betina yang pernah terkena prolapsus vagina atau uteri ketika bunting lagi akan terjadi prolapsus lagi? Ataukah bisa sembuh? Nah, kalau misalnya sudah itu berulang, bagaimana penanganannya jika sudah terkena prolapsus atau agar nantinya tidak terulang lagi? Mohon dijawab Dok. Ya, terima kasih. Jadi kasus-kasus prolap yang di sapi itu biasanya pada musim-musim kemarau ya. Dia kurang exercise, dikandangkan terus biasanya kurang pakan ya. Terus dia biasanya pada umur-umur yang kebuntingan sudah mau melahirkan, misalnya min 3+5 dia udah mau melahir karena ini faktor merejan terus ya, sedangkan serviks tidak buka ya. Itu biasanya karena terjadi prolap ya. Terus yang ini kasus-kasus yang prolap yang di luar kebuntingan itu biasanya setelah terjadinya kelahiran ya. Terjadinya kelahiran ada beberapa yang memang dia merejan terus, akhirnya juga terjadi prolap. Dan apakah prolap ini juga sering berulang? Ada beberapa yang memang sapi-sapi besar punya riwayat prolap, biasanya juga sering berulang terjadi ya. Bagaimana mengantisipasinya? Ada beberapa peternak yang membuat kandangnya di depan lebih rendah, ada juga memberikan dengan beberapa mineral untuk memperkuat dari jaringan otot yang penggantungnya ya, di daerah pelvisnya itu. Artinya di situ Pak Ridho ya. Oke. Siap. Dok, ini ada pertanyaan. Kalau kita ini misalnya kayak kambing, domba, atau ya sapi lah ya misalnya, menggabungkan dengan beda ras, misalnya PO dengan FH, terus misalnya itu kira-kira boleh nggak? Terus kalau misalnya boleh, kira-kira ada efek sampingnya Kak ketika nanti itu anak yang dihasilkan seperti itu Dok? Ya, sebetulnya untuk memperbaiki keturunan, misalnya sekarang sapi-sapi lokal, misalnya sapi Bali, sapi pesisir ya, rata-rata dikawinkan dengan simental misalnya. Ada beberapa risiko yang memang terjadi dystocia karena pelvisnya yang mengecil, terus anaknya besar Pak Ahmad ya. Jadi dia susah di dalam melahirkan. Sedangkan peternak-peternak itu senangnya juga sapi-sapi besar. Sapi-sapi kecil kadang
teman-teman inseminator dituntut malah ya diprotes ya. Kenapa sapi saya anaknya kecil? Karena sekarang ya rata-rata seneng sapi-sapi yang besar, Simmental, Limousin. Sekarang ada Belgian Blue ya. Kadang ada beberapa peternak ya sudah tahu resikonya, sebenarnya resikonya distokia, susah lahir, terus nanti disesar ya nggak apa-apa, dia ngomong sudah seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau risikonya ya tentunya yang minimal misalnya sapi indukan Simmental misalnya, ya minimal dikawinkan dengan Simmental atau yang lebih kecil dari itu, jangan sampai Simmental juga misalnya dengan Belgian Blue lebih besar dari itu, kadang ada beberapa risikonya ya. Walaupun yang di BPTU sini, BPTU Sumbawa kemarin yang IB sapi Brahman di IB dengan Belgian Blue nyatanya juga tidak mengalami distokia dan tidak disesar, kecuali yang transfer embrio ya, yang TE kemarin rata-rata disesar dan saya juga membantu di situ. Tentunya di situ Pak Ahmad. Siap. Dok, ini ada yang mau langsung nih dari 0085 Pak Aldi Sundana. Monggo Pak Aldi dinyalakan mic-nya. Pak Aldi Sundana 0085. Halo. Ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Pak Sadam Husin. Assalamualaikum. Salam. Dari mana Pak? Salam. Ya Aldi Sundana. Oh siap, silakan. Silakan Pak. Monggo silakan. Bertanya langsung ke Dokter Langgeng. Iya. Gimana Pak Aldi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Aldi. Di mana Pak Aldi? Saya dari Sukabumi Pak. Sukabumi ya. Silakan Pak Aldi. Nah, saya mau bertanya itu Pak. Kalau pakan itu sama obat-obatan berpengaruh nggak Pak? Sama kehamilan? Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Pengaruh obat-obatan kayak itu berpengaruh terhadap kebuntingan nggak Pak? Soalnya penyakit-penyakit yang Bapak sampaikan itu emang umum terjadi. Oh, oke. Saya udah Silakan, Dok. beberapa kali itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya nanti pakan memang sangat berpengaruh dan nanti saya kira dibahas detail dengan Prof. Luki saya kira ya. Jadi makanya yang istilahnya yang saya sampaikan tadi ada program flushing sebelum di IB untuk domba, untuk sapi dikasih pakan yang kadar protein tinggi. Kadang untuk yang darah seharusnya hanya konsentrat 5 kilo dikasih 10 kilo misalnya. Ada beberapa untuk penambahan di pakannya karena beberapa kasus hipofungsi salah satu sebenarnya ini faktor pakan ya. Jadi yang jadi masalah peternak-peternak kita di Indonesia tentunya makanya saya sangat kebantu oleh teman-teman nutrisi reproduksi yang kadang dia bisa menerjemahkan ke saya, memberikan masukan ke saya. Ada beberapa asam amino yang penting di situ, baik metionin, lisin dan sebagainya ya. Itu sangat berpengaruh memang di dalam proses kebuntingan ini. Makanya banyak kasus ngulang hipofungsi, ngulang delay ovulasi ya. Karena yang dulu hanya sapi-sapi kecil, yang sekarang sapi-sapi cross breed ya, Simmental, Limousin dan sebagainya kan sapi-sapi besar. Yang dulu hanya kasih 30 kilo, rumputnya konsentratnya kadang hanya 20 kilo, sampai sekarang juga masih tetap di 30 kilo misalnya. Sedangkan beratnya kan sudah di 500 kilo kan, seharusnya dikasih rumputnya di 50 kilo misalnya. Kadang hal-hal seperti ini peternak tidak melihat sampai sejauh seperti itu Pak Aldi. Makanya mudah-mudahan nanti dengan Basnas ini bisa mendampingi dengan sepenuhnya ya, dengan perbaikan pakan tentunya. Sebenarnya obat-obatan itu saya kira nomor sekian Pak Aldi ya. Obat-obatan nomor sekian karena bagaimanapun istilah obat itu kan bisa menyembuhkan dan bisa juga membunuh, kasarnya kan di situ. Makanya di farmakologi ada istilahnya LD50 lethal dosis ya. Makanya saya wanti-wanti kepada Bapak Ibu tolong yang menggunakan obat-obatan secara injek jangan asal-asalan. Walaupun di ternak tidak ada yang ngawasi, tapi sekarang dengan undang-undang Pak Ahmad ya, kadang kita terutama yang teman-teman kambing ya, banyak, mohon maaf saya disinggung di sini Pak Aldi, banyak kasus-kasus misalnya obat keras ya, dengan misalnya ivermectin,
banyak teman-teman dipakai di situ. Dia nggak tahu bahwasannya dosisnya itu lain dengan B-kompleks dengan ivermectin. Apa lain ya dok? Ya, lain. Pantesan mati misalnya. Itu kasus ada Pak Aldi. Itu mati, apalagi yang mengalami kebuntingan pasti juga langsung mati. Ya, artinya di situ ya. Harapan saya, Pak Aldi senyum-senyum ya. Itu ini kasus sering yang saya tangani di lapangan. Saya juga mendampingi beberapa teman vaksinator, para vetindo di sini ya. Makanya Bapak Ibu yang mendengarkan di sini peternak, tolong yang paling pertama adalah perbaiki pakannya dulu. Ya, selama pakan diperbaiki, yang saya sampaikan tadi Pak Aldi, penyakit hipofungsi, depopulasi, repeat breeding dan sebagainya pasti muncul. Ya, pasti muncul. Kadang tidak diperbaiki pakan, kita paksakan dengan obat, kadang tidak merespon, ya, pembentukan folikelnya tidak muncul, folikel degrapnya tidak muncul, itu sering terjadi di situ, ya. Makanya harapan saya dan saya kesempatan terima kasih dengan Basnas ya, bisa men-share ilmu ini, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu peternak dari Aceh tadi Mas Faldi sampai ke Papua sana tentunya ya. Saya kira demikian, Aldi. Ada yang lain? Saya persilakan. Dok, ya, ini dari ibu-ibu lagi nih. 0675 Bu Retno Puspadharma. Silakan Bu, dinyalakan mic-nya dan videonya. Silakan Bu Puspadharma. Bu Retno, baik, Pak. silakan. Baik, perkenalkan nama saya Retno Puspadharma. Merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Pak. Dan di sini saya ingin bertanya masalah plasenta yang termakan oleh induk, Pak, ketika melahirkan. Kan ada beberapa kasus di lapangan itu ya, Pak ya. Ketika ternak itu melahirkan kan ada keluar kantong sama plasentanya itu ya, Pak. Nah, ada beberapa ternak itu yang tidak diperhatikan oleh peternaknya, Pak. Jadi ada yang langsung kemakan gitu sama ternaknya, sama induknya itu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Apakah ada pengaruh terhadap kehidupan induknya ke depannya pada saat melahirkan atau bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih Mbak Retno ya, Retno, mahasiswa saya kira di Andalas sana ya. Terima kasih ada 80 fakultas jurusan peternakan di Indonesia tentunya ya. Mudah-mudahan dengan adanya Basnas bisa tersinkron, bisa maju sapi domba kita, jangan sampai impor terus, jangan sampai populasi hanya di 20 jutaan ya. Mbak Retno, terima kasih pertanyaan. Jadi jawaban saya tentunya kalau bisa jangan, takutnya yang plasenta tadi karena plasenta brucella abortus misalnya, nanti malah akan nular yang lain tentunya di sampingnya dan sebagainya ya. Tapi kalau hal itu tidak karena brucella misalnya sudah terlanjur, saya kira juga nggak apa-apa. Makanya pada kesempatan hari ini untuk Bapak Ibu peternak, kalau melahirkan kambing, domba, sapinya tolong ditungguin ya. Kalau nanti plasentanya sejam 2 jam maksimal di 24 jam tidak keluar, tolong dilaporkan ke petugas ya. Takutnya nanti pas keluar terus kita nggak tahu, akhirnya kemakan dan sebagainya ya. Akhirnya dikhawatirkan kalau terjadi brucella ya. Tapi sebenarnya kalau enggak juga ada beberapa yang memang yang tidak bahaya, tapi ya dianjurkan jangan sampai. Artinya di situ Mbak Retno ya. Baik, terima kasih Dok. Ini ada lagi nih Dok dari 06666 Ratih Nur, mungkin Ibu ya atau Mbak ini. Izin bertanya, cara menanggulangi penyakit flu tulang dan cara pencegahannya. Karena ini ada udah 2 tetangga yang korban, sapinya menjadi korban, hamil 9 bulan, lumpuh, terpaksa dijual ke pedagang daging dengan harga sangat murah. Ini gimana Dok? Penyakit tulang Dok dan cara pencegahannya Dok? Ya, kalau bahasanya peternak mungkin flu tulang ya nggak apa-apa, ambruk gitu. Kalau kita dari teman-teman medis, teman-teman peternakan ada beberapa kasus namanya kalau kebuntingan tua ada hipokalsemia ya, karena kekurangan kalsium di situ ya, bang. Arahnya ke tulang-tulang juga ya, flu tulang itu yang ini biasa menyerang pada sapi-sapi yang kekurangan kalsium, magnesium dan sebagainya. Makanya sebenarnya ada program seminggu 2 minggu sebelumnya. Kalau saya dulu di sapi perah di Bogor sana,
Pak Aldi ya, di Cimande sana 5 tahun 7 tahun saya di sapi perah, saya program dengan mineral ya, mineral yang kandungan kalsium fosfornya tinggi ya, biasa saya kasih di situ. Dengan terus ada vitamin A, D, E juga saya kasihkan ya, terus ada kalsium yang biasanya saya injekkan ya secara sukutan dan sebagainya, biasa saya program untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kelumpuhan saat lahir. Itu yang harus diantisipasi oleh peternak. Saya kemarin nyesal gara-gara sapinya lumpuh, akhirnya hanya menyelamatkan anaknya karena anaknya mental ya, anaknya hidup ya, akhirnya anaknya disusukan, induknya kita usaha dan sebagainya, sebenarnya bukan karena hipokalsemia, karena hipokalsemia, hipomagnesium ya, karena hanya fisiologis saja, itu sebenarnya bisa disembuhkan, bisa kita infus dan sebagainya. Tapi kalau yang patah tulang misalnya, karena fraktur, karena jatuh, itu yang jadi masalah, yang selama ini saya kesulitan, karena kalau hanya hipokalsemia, biasanya dengan ciri kepala melungker dan sebagainya, terus kita cek juga terjadi kaki yang hanya melemah, biasanya 2 botol biasanya sudah tertangani, tentunya di situ. Baik. Terima kasih dok. Ini ada dari sebentar 704 Rizky Adi Saputra. Silakan Pak Rizky Adi Saputra ingin bertanya. Pak Rizky Saputra. Halo. Halo, silakan ada, ya? Pak Rizky. Kalau tidak ada, Pak Ed 274 Pak Eko Budi. Mohon maaf, Pak. Siap. Oke, mic saya tadi mati. Oh, siap. Silakan. Baik Pak, selamat siang Pak. Pak Dokter, saya ingin bertanya Pak. Saya punya 3 pertanyaan, boleh apa tidak Pak? Saya tanya. Boleh. Dari mana dulu? Dari mana? Oh ya, asal saya dari Merauke, tapi saya mahasiswa IPB Bogor. Oh, Merauke. Siap. Silakan. Oh iya. Ya Pak, ini saya ada yang pertama, jika ada sapi yang siklus birahinya tidak teratur akibat pemberian hormon perangsang, itu bisa diatasi kembali agar siklus normalnya apa tidak ya Pak? Terus yang kedua, saya ada rencana ingin memelihara sapi. Nah, di daerah Papua. Nah, kira-kira bangsa sapi yang genetiknya itu bisa tahan terhadap lingkungan di Papua itu apa ya, Pak? Lalu yang ketiga itu, Pak, kan saya pernah belajar tentang mortalitas sperma ya, Pak. Nah, apakah ada pakan yang bisa mengurangi mortalitas sperma tersebut agar bisa optimal dalam perkawinan? Terima kasih ya, Pak. Silakan dok, ada 3 pertanyaan dok dari mahasiswa di IPB yang asli dari Merauke. Silakan dok. Ini jawaban dari soalnya nggak bisa jawab, akhirnya ditanyakan ke kita ini. Jadi kenapa yang disinkron kemarin program Gangrep Siwap ya. Jadi program Gangrep Siwap hampir 10% itu menunjukkan cystic follicle ya, nymphomania. Jadi istilahnya aliran sungai yang kita bendung, sewaktu-waktu bendungan kita lepas, itu belum tentu alirannya lurus, ada yang belok kanan, belok kiri ya. Begitu juga dengan hormonal. Makanya saya tekankan di sini kesempatan untuk Bapak Ibu dan juga para medik, teman-teman dokter hewan, penggunaan obat apa yang dikatakan Pak Aldi tadi ya, obat itu bisa mematikan dan bisa menyembuhkan. Ada istilah LD50. Kalau kira-kira diagnosanya belum pas, pasti penanganannya salah. Itu yang kemarin beberapa webinar saya sampaikan, apalagi nanti beberapa peternak karena bisa beli obat sendiri, beli suntian sendiri, akhirnya ngobatin sendiri, apa yang saya ceritakan tadi, akhirnya mati 4 ekor, itu kenyataan ya. Belum nanti yang saya lihat, ini pasti kalau dia sudah tandanya kiposis ya, kambing, sapi, domba udah saya lihat itu. Kalau udah tandanya kiposis, pasti dia udah overdosis pengobatan di situ. Dan kita ngobati juga udah paling, Pak ini kalau saya obatin nanti sembuh ya syukur alhamdulillah, kalau nggak sembuh ya mohon maaf kan gitu. Karena kita udah tahu prognosanya itu udah tahu. Ada beberapa Bapak Ibu peternak yang nyoba ngobatin sendiri ya nggak apa-apa, sapi-sapi sendiri jadi dokter-dokter sendiri kan. Artinya di situ. Tapi yang saya tekankan di situ ya Rizky ya. Jadi ada beberapa 10% karena program hormon sinkronisasi dengan PGF 2 alpha 10% mengalami namanya
cystic follicle atau pneumonia. Dan apakah bisa sembuh? Bisa. Ya, makanya harus diruntut dan perlu peneguhan diagnosa ya. Nanti saya kira Mas Riki juga di IPB kan banyak beberapa profesor reproduksi bisa diambil serap ilmunya biar Merauke jaya di udara ya. Jangan sampai kamu udah kuliah di IPB nggak mau balik. Ujung-ujungnya hanya di Bogor terus. Nanti penuh Bogor itu ya. Balik ke Merauke, itu pertanyaan pertama ya, Mas Aldi ya. Yang kedua, untuk Papua apa? Papua panas, tentunya sapi-sapi Brahman saya kira cocok ya. Apa itu sapi Brahman? Berarti bos Indicus atau bos Taurus itu, Mas Rizky. Yang sapi Brahman itu loh. Saya nguji malah. Ya, jadi sapi-sapi yang cocok ke iklim panasnya ya. Termasuk Brahman itu ya, bos-bos Indicusnya ya. Kalau bos-bos Taurus, sapi-sapi Eropa yang tentunya tidak cocok sama daerah panas. Merauke panas atau dingin, Mas Rizky? Panas kan ya? Panas Pak, betul Pak. Iya, Ya, jadi panas Pak. sapi Brahman itu lebih cocok ya untuk dikembangkan di sana kan. Sapi Bali kamu harus cita-cita ke sana. Kamu udah semester berapa sekarang? Sudah lulus Pak. Lulus balik, minta ke Basnas itu, minta 100 ekor sapi atau 1000 sapi bisa difasilitasi itu, biar kamu mati di sana. Terus yang ketiga tentang motilitas. Motilitas kita tahu bahwasanya motilitas itu di ekor ya. Selama dia membran plasmanya di ekornya, dia tidak rusak. Saya kira dia tidak berpengaruh ya. Terus waktu proses pembekuan, kriopreservasi ya, waktu pembentukan es, bagaimana larutan yang isotonis yang tidak menyerap cairan ke dalam sel, itu yang harus diperhatikan di awal di situ, kamu di situ. Kalau dia bisa menyerap cairan ke dalam sel, akhirnya kebentuk kristal-kristal es, akhirnya yang menyebabkan pecahnya membran plasma di ekor, nah akhirnya motilitas tidak jalan. Ya, salah satu di situ. Dan pakan-pakan apa yang sangat berperan di situ? Saya kira beberapa asam amino, sekarang ada lisin, ada arginin, ada metionin dan sebagainya. Saya kira sangat berperan di situ. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Ternyata banyak sekali ini sebanyak nanti insya Allah kepada Bapak dan Ibu pertanyaan yang belum dijawab nanti insya Allah nanti akan kita rekap pertanyaannya, akan kita kirimkan dan ke dokter, nanti akan di-share lagi kembali ke Bapak dan Ibu sekalian. Dok, ada kata penutup Dok? Silakan Dok. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Yang ini hampir 97 pertanyaan ya, yang chat ya, yang mungkin yang nggak kejawab, saya mohon maaf ya karena waktu yang memang tidak bisa di ini. Mudah-mudahan nanti dari Pak Ahmad, dari Basnas bisa membuka ini forum lagi Pak Ahmad. Saya kemarin di Facebook sempat dimarahin banyak orang karena bantu Basnas, dari buka 3 jam sudah tutup 500 ya. Terus besoknya 500 tutup lagi kan. Saya kena marah juga di situ. Mudah-mudahan nanti bisa rutin untuk program ini, apakah 3 bulan, apa 6 bulan atau setahun. Nanti ada beberapa mungkin yang banyak ahli juga di Indonesia ya, bisa gonta-ganti ngarahnya, dan bagaimana saya kira peternak-peternak Indonesia antusias sekali ya untuk belajar biar pinter tentunya di situ. Dan kemarin nanya nanti ada ijazahnya enggak Pak Ahmad, nanti bisa dijawab itu. Ini kan sekolah berarti ada ijazahnya. Mudah-mudahan dari nanti ijazahnya bisa dianggunkan ke mana gitu kan, ke bank atau di mana. Ini hanya guyon. Ya, tapi hanya sekedar untuk yang saya tekankan di ilmu saya untuk reproduksi ini, Bapak Ibu tolong yang saya sampaikan tadi diterapkan sebaik mungkin. Kalau ada masalah tolong diinfokan ke pendampingnya atau ke paramedik di daerah Bapak atau dokter hewan di daerah Bapak ya. Karena kalau Bapak Ibu evaluasi di 21 hari saja sudah gagal, Bapak Ibu udah rugi di 21 hari. 21 hari kali 20.000 sudah 400.000 ya. Itu hanya 1 ekor.
Kalau Bapak Ibu punya 10 ekor, sudah 4 juta, siapa yang gaji Bapak Ibu 4 juta? Ya. Jangan sampai Bapak Ibu dikasih kambing domba oleh Basnas, bukannya malah bisa naik haji, malah tidak bisa naik haji, malah menjadi susah dan sebagainya ya. Sedangkan hanya sepele, hanya faktornya di ilmu ya. Makanya nanti teman-teman Basnas yang saya kira yang kiai-kiainya itu Pak Ahmad bisa diturunkan bahwasanya memang salah satu untuk sebelum bergerak ilmu dulu Bapak Ibu harus dikuasai ya. Seperti yang tadi Pak Aldi tanya, itu sepele antara pakan dengan obat misalnya. Ya pakannya, sejauh mana pakan yang seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa panjang lebar nanya di Prof. Luki tentunya di situ. Jadi saya kira cukup sekian dari saya Pak Ahmad, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan 2 jam ke depan ini ya, sudah ikut berperan, ikut aktif ya. Dan saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan oleh Bapak Ibu, saya mohon maaf, dan nanti saya kira untuk share WA atau Facebook dan sebagainya ada di panitia, nanti bisa nanya ya, atau nanti beberapa pertanyaan yang belum kejawab bisa di-share ke panitia oleh saya dan mudah-mudahan nanti bisa kejawab. Saya kira cukup sekian, Ahmad dan Bapak Ibu. Jangan keluar dulu.